Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam melakukan segala aktivitas anak-anak. Anak-anakku semua, kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini untuk pembelajaran tematik, tema 6, subtema 1, muatan pelajaran matematika. Sudah siap semua anak-anakku? Silahkan anak-anak buka buku penanya halaman 116. Kita lanjutkan pelajaran matematika pada pagi hari ini tentang mengenal satuan baku. Yang kita pelajari pada hari ini yaitu satuan baku waktu, antara lain jam, menit, dan detik. Alat ukur waktu yang menggunakan satuan jam, menit, dan detik itu adalah jam. Ada dua jenis jam yang digunakan. Ada jam analog dan ada jam digital. Membaca waktu pada jam analog. Jam analog itu terdapat dua jarum. Ada jarum pendek dan jarum panjang. Di mana jarum pendek pada jam analog menunjukkan waktu jam. Sedangkan jarum panjang pada jam analog menunjukkan waktu menit. Anak-anak, perhatikan contoh di bawah ini. Ini ada jam analog, di mana kedua jarum jam, ini ada jarum panjang dan pendek ya anak-anak. Jarum pendek itu terletak pada angka 11. Sedangkan jarum panjang terletak di angka 12. Ya, jam analog di samping itu dibaca pukul 11. Ya, anak-anakku, jika jarum panjangnya menunjuk di angka 12, kita membacanya mudah. Kita tinggal membaca arah jarum pendeknya. Itu menunjukkan jika jarum panjang di angka 12 itu jam menunjukkan tepat ya. Jadi tinggal membaca jarum pendek itu mengarah ke angka berapa. Untuk penulisannya, ketika siang hari itu adalah 11.00, jika penulisan pada malam hari adalah 23.00. Kenapa bisa ditulis 23.00? Dapatnya dari mana? Begini anak-anak. Jika penulisan jam setelah pukul 12 siang, itu kita lanjutkan. Jadi setelah 12, kita lanjutkan angkanya ya. Oke, sekarang kita ke angka 11 ya anak-anak. Dari 12 berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tepat di angka 11. Jadi penulisan pada malam hari itu adalah 23.00. Paham ya anak-anakku semua? Kita lanjutkan contoh yang kedua. Perhatikan, di sini ada tampilan jam analog, di mana jarum pendek itu sedikit melewati angka 11. Sudah di angka 11, melewati sedikit, begitu ya. Sedangkan jarum panjangnya ada di angka 3. Ya. Jika jarum panjang tidak di angka 12, berarti pukul atau jam itu menunjukkan ada kelebihan menit. Begitu ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Untuk tampilan jam di samping ini dibaca pukul 11 lebih 15 menit. 15 menit didapat dari, kita lihat di sini, jarum panjang itu di angka 3. Kita menghitung menitnya mulai dari 12. Di mana setiap langkahnya ke angka setelahnya itu adalah nilainya 5 menit.
Kita lihat dari 12 ke 1, 5 menit, ditambah 5 menit jadi 10, ditambah 5 jadi 15. Jadi kelebihannya adalah 15 menit. Dibacanya pukul 11 lebih 15 menit. Untuk penulisannya, siang hari 11.15, untuk malam hari 23.15. Begitu nggih? Untuk contoh selanjutnya di sini ada jarum pendek terletak di angka 11 dan 12 di tengah-tengahnya ya. Dan jarum panjang itu ada di angka 6. Maka jam analog di samping bisa dibaca pukul 11 lebih 30 menit atau setengah 12. Penulisannya 11.30 untuk siang hari dan 23.30 untuk malam hari. Baik, oke, kita lanjutkan hubungan antar satuan waktu jam, menit, dan detik. Kita sudah mengenal satuan baku waktu, jam, menit, dan detik. Setiap satuan waktu dapat diubah ke satuan waktu lainnya. Kita perhatikan di sini ya anak-anak. Dari jam bisa ke menit, dari menit bisa ke detik, dari jam bisa ke detik, seperti itu ya. Dengan ketentuan di sini, 1 jam itu sama dengan 60 menit, 1 menit itu sama dengan 60 detik, dan 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. 1 jam 3.600 detik. Begitu nggih? Kita lanjutkan. Menentukan lama waktu suatu kegiatan dalam satuan jam. Ada satu contoh di sini ya anak-anak. Kalian bisa menghitung lama waktu ya. Dapat ditentukan dengan cara menentukan selisih waktu antara waktu kegiatan berakhir dengan waktu kegiatan dimulai. Sebagai contoh di sini ya. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7. Sekolah selesai pukul 12. Lamanya Siti belajar titik jam. Nah, di sini kita disuruh mencari lama Siti belajar di sekolah. Ya, diketahui mulai belajarnya pukul 7 dan selesai belajarnya itu pukul 12. Yuk kita selesaikan. Nah, dilihat di sini berarti kita menghitung ya dari pukul 7 ke 12. Ya anak-anak, dari waktu mulai sampai dengan waktu selesai. Kita lihat, mulainya dari pukul 7 dan selesai di pukul 12. Kita hitung berapa jam Siti belajar di sekolah. Ya, mulai dari pukul 7 ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi Siti belajar selama 5 jam ketika bisa sekolah. Ya, jadi begini anak-anak, cara menghitung lama suatu kegiatan. Ya, sudah paham ya anak-anakku semua? Silakan anak-anak menambah latihannya yang ada di buku bisa, ya, atau anak-anak bisa menghitung lama kegiatan dari kegiatan anak-anak di rumah, ya, supaya anak-anak lebih paham, ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini Bu Guru cukupkan. Terima kasih. Semoga anak-anak selalu semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.